Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tematik. Kita sudah masuk pada subtema 2, pembelajaran 1. Silakan adik-adik buka halaman 49. Kemudian silakan adik-adik perhatikan di sini ada ayo belajar. Nah, adik-adik, berikut Ibu akan bacakan. A. Energi cahaya. Energi cahaya menjadikan kita dapat melihat. Bumi menjadi terang pada siang hari karena cahaya matahari. Pada malam hari, bumi akan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari. Agar dapat melihat, pada malam hari kita menggunakan lampu, lilin, lentera, senter, atau obor sebagai sumber cahaya. Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, silakan adik-adik perhatikan pada gambar 2.2. Cahaya matahari, oksigen, karbon dioksida. Gambar 2, energi cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Lanjut B. Energi panas. Energi panas dari matahari dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Manfaat energi panas dari matahari bagi manusia adalah 1. Menguapkan air sehingga pakaian basah yang dijemur menjadi kering. 2. Menghangatkan ruangan. 3. Mengeringkan bahan makanan yang dijemur seperti ikan asin, padi yang baru dipanen, kopi, dan kerupuk. Keempat, pembuatan garam, serta yang kelima, pembangkit tenaga listrik. Selain matahari, energi panas juga dapat dihasilkan dari lampu dan api. Saat ini, berbagai peralatan elektronik banyak yang menghasilkan energi panas untuk berbagai keperluan. Misalnya oven digunakan untuk memagang roti, penanak nasi untuk memasak nasi, dan pemanas air. Lanjut C. Energi gerak. Angin merupakan sumber energi gerak yang dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan energi gerak dari angin adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pengeringan pakaian yang basah. 2. Menggerakkan kincir angin yang digunakan untuk menggiling biji-bijian, memompa air, serta menghasilkan listrik. Kemudian yang ketiga, menggerakkan perahu nelayan. Yang keempat, bermanfaat untuk olahraga seperti perahu layar dan layang gantung. Kemudian yang kelima, membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan, misalnya pada rumput-rumputan. Selain angin, energi gerak juga dapat dihasilkan dari air yang mengalir. Energi gerak dari air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air dan perahu serta menghasilkan energi listrik. Kincir air berguna untuk menggiling biji-bijian, memompa air, dan mengairi sawah. Selain angin dan air yang mengalir, energi gerak juga dihasilkan dari berbagai peralatan elektronik. Pernahkah kamu menyalakan kipas angin dan mesin pompa air? Nah, peralatan tersebut menghasilkan energi gerak yang berguna bagi manusia. Lanjut, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna dalam tubuh sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Selain makanan, energi kimia juga terdapat pada baterai, aki, dan minyak tanah. Bahan kimia yang terkandung dalam baterai dan aki dapat menghasilkan listrik. Listrik pada baterai dapat menggerakkan mainanmu. Sedangkan listrik yang dihasilkan oleh aki dapat menghidupkan mesin mobil. Nah, sekarang yang terakhir E. Energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan.
Energi listrik memiliki banyak manfaat, antara lain lampu menerangi kita saat malam hari. Selain lampu, kebanyakan benda di sekitar kita juga dapat berfungsi karena energi listrik. Televisi, radio, telepon, mesin cuci, penanak nasi, komputer, dan kipas angin adalah contohnya. Benda tersebut membuat hidup kita lebih nyaman dan mudah dari sebelumnya. Tanpa listrik, umat manusia tidak akan maju seperti saat ini. Nah, adik-adik, kemudian perhatikan di bawah sini ada ayo lakukan. Buatlah peta konsep yang berisi manfaat energi. Nah, di sini ada manfaat energi panas apa saja. Kemudian manfaat energi cahaya, energi kimia, energi gerak, dan energi listrik. Kalau tidak cukup, adik-adik bisa tuliskan di buku tulis. Jadi pertama silakan membaca Ayo Belajar halaman 49. Kemudian selesai membaca mengerjakan tugas Ayo Lakukan pada halaman 51. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut. Kita masih pada pembelajaran 1. Silakan adik-adik buka halaman 53. Kemudian perhatikan di sini ada listrik. Nah, berikut Ibu akan bacakan. Gejala kelistrikan telah ditemukan oleh orang Yunani kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mereka menemukan bahwa jika sebuah batu amber digosokkan pada sebuah kain seperti sutra, maka debu, jerami, dan bulu-bulu akan menempel pada batu. Kata listrik berasal dari Yunani atau elektron yang berarti amber. Namun, kemudian beberapa ilmuwan banyak melakukan penelitian tentang listrik. Di antaranya, yang terkenal adalah Michael Faraday. Oleh karena itu, Faraday disebut sebagai bapak listrik. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar 2.8 ini. Michael Faraday dikenal sebagai bapak listrik. Karena merupakan sejenis energi, kita tidak dapat melihat listrik, namun kita dapat melihat pengaruhnya. Petir yang kita lihat sewaktu hujan merupakan contohnya. Energi listrik sangat dibutuhkan oleh semua orang. Permintaan listrik semakin meningkat, baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, maupun industri. Namun, pasokan listrik yang dihasilkan belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menggunakan listrik dengan hemat. Pemakaian listrik yang boros menyebabkan berkurangnya pasokan listrik, sehingga terkadang terjadi pemadaman bergilir. Hemat listrik juga akan mengurangi pengeluaran untuk membayar listrik. Nah, adik-adikku, jadi silakan adik-adik membaca teks listrik. Kemudian untuk tugasnya ada pada halaman 53 juga. Ayo jawablah pertanyaan berikut sesuai teks di atas. Jadi silakan membaca teks listrik. Kemudian setelah membaca seperti biasa melakukan atau melaksanakan tugas, ayo jawab pada halaman 53 nomor 1 sampai nomor 5. Jadi adik-adik untuk tugas tematik ada 2, pada halaman 51 ayo lakukan, kemudian pada halaman 53 ayo jawab. Untuk tugas tematik itu dulu. Seperti biasa, jangan lupa difoto dengan jelas, disertakan nama lengkap dan dikirimkan ke Ibu. Terima kasih, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.